Oke, halo teman-teman semuanya ya. Di video kali ini aku akan sharing ke teman-teman tentang gimana caranya melakukan optimalisasi dari menu jajan sore ala Koko Cuan lagi. Ya. Jadi di sini aku akan share dari mulai step pertama, yaitu tahap pembelian hingga mungkin nanti sedikit optimalisasi dari penjualannya ya. Jadi supaya teman-teman ada guidance nih dan tidak mengulangi pertanyaan yang sama atau mungkin kesalahan yang sama. Oke. Step pertama, aku akan mulai dulu dari how to buy ya. Jadi buat teman-teman yang merupakan partner dari sekuritas partnership under Koko Cuan lagi, terutama eksklusif ya, teman-teman akan mendapatkan ya rekomendasi setiap sore jam 15.50. Ya, ada kode sahamnya tertentu lah. Ya. Misalkan ABCD, ABCD dan ABCD. Biasanya 3 sampai 4 saham. Oke. Kemudian, kok kalau misalkan kayak gini trading plan-nya gimana? Ya, nanti aku bahas lebih detail ya. Pertama, dari saham-saham ini kita akan beli dulu. Oke. Cara belinya gimana? Ya, teman-teman tinggal buka order book sekuritas. Ya. Di saham terkait contoh ABCD, di situ akan muncul suatu kode yang namanya IEP. Dan biasanya IEP ini bentukannya adalah harga tertentu. Ya, contoh saat itu harga saham ABCD di 100. IEP-nya misalkan 101. Ya. Fokus teman-teman semua di sini adalah hanya perlu mengecek di IEP-nya aja. Ya. Kemudian teman-teman order buy di IEP plus 5 tick lebih mahal. Artinya kalau teman-teman lihat di sini 101, maka teman-teman akan order di 106. Buy. Kau belinya berapa lot? Ini juga sering ditanyain ya. Biasanya nih, jawabanku adalah teman-teman cek dulu bidnya di saham itu. Bid terendahnya itu berapa lot? Misalkan contoh, misalkan di sini 99 ya. 98, 97, ya 100 misalnya contoh. Ya di sini ada 5.000, 4.000, 2.000. Ya, maka teman-teman lihat di bid terendahnya 2.000. Ya udah teman-teman maksimal beli 2.000 lot. Ya, cek aja kurang lebih 5 sampai 10 bit ke bawah dah. Ya, cek bid terendahnya berapa, itu adalah maksimal entry sizing yang teman-teman tetapkan. Gitu ya. Pertanyaan kedua yang biasa ditanyain apa? Kok baginya ke berapa saham? Kalau saya maksimal 3 untuk porto day trading atau porto BSJP. Ya, teman-teman mau lebih silahkan, mau kurang silahkan. Kenapa kok maksimal 3? Karena kalau saya tidak bisa manage suatu saham lebih dari 3. Terutama untuk day trade, nanti malah nggak optimal biasanya. Jadi saya maksimal 3. Ya, kadang 2, kadang 1 gitu ya. Intinya maksimal 3, nggak pernah lebih dari 3. Oke. Dan teman-teman lanjut ya ke sini ya. Teman-teman lakukan pembelian dari jam 15.51 sampai maksimal 15.57 detik 59. Ketika sudah 15.58 ini biasanya akan di reject sama sekuritas. Ya, udah tidak berhak lagi untuk beli sahamnya. Kok kalau misalnya kayak gitu gimana? Masih bisa beli nggak? Masih bisa di 16.00 sampai 16.15, tapi belinya akan jadi bid. Jadi teman-teman cuma bisa nawar di bid aja, nggak bisa beli di offer. Contoh misalkan, closing sahamnya itu di 105. Ya udah, teman-teman lihat bid offernya, misalkan di sini 104, maka teman-teman cuma bisa beli di bid 104 kalau dapat. Jadi itu gambling. Yang pasti dapat ya ini caranya. Ya, beli di IEP plus 5 tick. Kok kalau beli di 106 dapatnya di 106 dong kok? Jawabannya enggak. Teman-teman akan dapat di closing price-nya di berapa. Selama closing price-nya di bawah harga beli, harga input beli yang order-order yang teman-teman tetapkan, maka teman-teman akan dapat sahamnya atau match. Ya, dan sebaliknya ketika closing price di atas harga beli,
maka tidak akan match. Ya, contoh closing di 107, teman-teman input beli di 106, maka teman-teman nggak akan dapat sahamnya. Ya, jadi itu pertanyaan terkait how to buy ya, gimana cara beli, hingga money manajemennya gitu ya, hingga sizing belinya berapa banyak. Oke, semoga teman-teman nangkap. Kita lanjut lagi tentang how to sell. Oke. Kita akan ngomong tentang how to sell. Nah, untuk how to sell di sini ya aku juga akan memberikan guidance tentang area stop loss. Jadi aku langsung kasih lihat aja ya. Nih, kayak gini. Contoh misalkan kemarin sempat rekomendasi saham elit ya. SL1 184, SL2 182, terakhir area krusial di 182, TP area 1 dan TP area 2. Oke. Ini teman-teman bisa ngeceknya kapan? Pagi hari paling gampang. Ya, pagi jam 8, ya sebelum jam 9 teman-teman buka aja ya chatnya, either itu di WhatsApp atau di grup manapun gitu ya, yang bisa teman-teman lihat, teman-teman tinggal buka gitu kan. Kemudian teman-teman lihat trading plan-nya seperti ini. Oke, kita bahas dulu dari sisi yang stop loss dulu ya. Stop loss 1 184, stop loss 2 182, area krusial di 182. Biasanya pertanyaan yang sering ditanya adalah area krusial itu apa kok? Area krusial itu adalah suatu area di mana ketika area ini dijebol, maka kecenderungannya adalah saham itu akan lebih sulit untuk naik besok. Balik lagi ya, lebih sulit, bukan nggak bisa naik. Ya. Jadi kalau misalkan di penutupannya, contoh misal, teman-teman beli Senin nih, misalkan elit ya. Beli di harga, contoh misalkan kita pakai harga 187 deh. Oke, teman-teman mau jual elit di hari Selasa pagi. Ya, periode 9 pagi sampai 10. Ya, ini sudah di pagi hari sebelum jam 9 trading plan-nya udah ada ya. Misal, contoh harga sahamnya gagal naik nih. Dan kemudian di Selasa sore, periodenya kurang lebih 15.30 ke atas, harga sahamnya itu sudah nyentuh 181 nih teman-teman. 181 ini artinya adalah harga di bawah area krusial, yaitu di bawah 182. Jadi kalau misalkan aku jadi teman-teman semuanya, ya maka aku akan cut loss. Kenapa? Karena harga saat ini 181 di bawah area krusialnya. Ya, jadi nangkep ya. Ketika besok sorenya ya harga sahamnya itu ditutup ya menjelang closing gitu ya, di bawah area krusial, maka saranku adalah cut loss full aja. Ya, kecuali teman-teman yakin banget sama saham ini, teman-teman hafal karakter sahamnya, teman-teman mau hold silahkan. Tapi yang jelas aku udah nggak maintain lagi. Karena aku yang biasa aku lakukan adalah aku cut loss full. Oke. Pertanyaan kedua yang biasa ditanyain apa? Kalau misalnya nih, kan bursa buka dari 9 pagi ya aku ya, sampai 16.00. Di perjalanan 7 jam ini kok, ya saham elit tuh sempat nyentuh 180 atau 181. Kalau kayak gini gimana? Apakah harus cut loss atau tidak? Ya. Aku akan jawab seperti ini teman-teman. Ya. Segala metode yang aku punya itu di backtest. Ya, itu sudah punya backtestnya, punya resultnya, semuanya masing-masing punya win rate 70% ke atas. Dengan potensi profit minimal 1 sampai 2% plus-plus. Oke. Tapi, ya, backtest tadi itu didasarkan pada pembentukan daily candlestick di besok harinya. Ya. Daily candle nih. Contoh misalnya daily candle-nya bentukannya seperti ini, teman-teman. Bisa kejadian nggak? Bisa. Artinya, selama 7 jam market berjalan tadi, harga sahamnya itu sempat drop dulu, kemudian dia baru naik.
Jadi kalau kayak gini gimana? Ya balik lagi ke mental teman-teman semuanya. Kuat nahan volatilitasnya atau tidak? Karena bisa jadi nih, oke dia turun. Tapi memang ya udah dia nggak naik-naik lagi. Karena kan masih ada 30% potensinya untuk kita rugi kan. Tapi bisa jadi juga sebaliknya. Dia tiba-tiba naik. Ada kekuatan daya dorong dari bawah. Nah tinggal balik lagi ke teman-teman. Kuat nahan risikonya atau enggak. Kalau teman-teman nggak kuat nahan, maka ada dua opsi. Kok aku nggak kuat nahan nih? Angka ini terlalu gede kalau cut loss segini. Ya, sedangkan rewardnya kecil-kecil, contoh teman-teman nganggap seperti itu. Ya. Opsi yang pertama adalah teman-teman cut loss full. Ya sudah, berarti kita fail, kita kalah. Baik lagi ya, semua keputusan ada konsekuensinya. Kalau teman-teman cut loss full, contoh nih kejadian di 11 pagi. Tiba-tiba sesi 2 jam 2 terbang. Ya, bentuk candle hijau kayak gini. Ya udah, jangan nyesel. Karena itu memang sudah part of trading, part of day trading, part of scalping. Memang itu sudah sangat-sangat biasa kejadian. Ya. Opsi kedua, teman-teman cut loss setengah. Ya, jadi misalkan punya 1000 lot, 500-nya dibuang dulu nih. Ketika jebol area krusial. Sisanya setengahnya teman-teman coba tunggu nih ya hingga akhir penutupan market apakah bisa hit TP1 atau mungkin bahkan TP2. Ya we never know. Oke, itu soal stop loss. Ya, semoga teman-teman aman dan tidak ada pertanyaan lanjutan terkait ini. Ya, intinya adalah ketika closing price-nya di hari besok gitu ya, ditutup di bawah area krusial, teman-teman wajib untuk buang full sahamnya. Kecuali teman-teman yakin banget sama karakter sahamnya dan teman-teman sudah kenal, maka teman-teman masih bisa hold lebih panjang. Oke. Untuk yang take profit gimana kok? Nah, untuk yang take profit ada area TP1, ada area TP2. Contoh misalkan di Elite nih, area TP1 189 sampai 191. Area TP2 191 sampai 194. Oke. Saranku adalah ya misalnya contoh teman-teman punya 1000 lot. Oke. Harga saham Elite naik nih. Nyentuh ke area TP1. Misalkan contoh nyentuh 189 deh. Ya udah di 189 teman-teman jual dulu minimal setengah dah 500 lot. Ya, setidaknya teman-teman amanin profit dulu sebagian. Berarti ini kurang lebih dapat ya mungkin 1,5% harusnya ya. Ini gross netnya berarti 1,1% estimasinya seperti itulah. Ya. Kok sisanya gimana kalau 500 lot? 500 lotnya sisanya teman-teman kawal dengan trailing stop. Trailing stop artinya apa? Sebelumnya teman-teman misalkan taruh stop loss di Elite. Di Elite gitu ya, taruh stop loss misalkan di 182 area krusial. Yaudah teman-teman naikin ke BEP, ke harga beli, berarti di 187. Jadi ketika harganya jebol di bawah 188 atau 187-nya jebol, teman-teman expect untuk jual di 187 atau 186 paling parah. Jangan sampai sisanya rugi. Tapi di sisi lain 500 lot ini punya potensi untuk ke 190 sampai 194 atau bahkan lebih. Ya, jadi cara aku lakukan gimana? Biasanya nih, contoh 500 lot udah di TP1. 50%. 25% lagi aku biasa plot di TP2 191 sampai 194 sebanyak 25% atau 250 lot. Nah, sisanya nih, misalkan 194 plus gitu ya. Biasanya aku kawalnya manual. Pakai cara apa? Pakai support resistance ya teman-teman, lihat aja resistance-nya di berapa nih. Contoh Elite sekarang 181 nih. Mungkin teman-teman nanya, kok kalau kayak gini cut loss atau enggak? Nah, aku nggak bisa jawab. Kenapa? Karena ini di support. Nah, kalau misalnya aku bilang cut loss sekarang, terus udah gitu harganya naik gitu ya. Ya susah juga. Ya pertama aku plotnya di 182, tapi teman-teman lihat dulu nih kondisi chartnya. Ya, lagi di area support nggak? Lagi di area support. Lagi ketahan nggak? Ya bisa aku bilang ketahan. Maka expected-nya harusnya teman-teman bisa
Sell on strength mungkin nih siapa tahu 184. Jadi bisa mengurangi loss. Atau mungkin bahkan ketika dia mantul bisa lebih tinggi lagi dari ini gitu ya, 196. Ya, jadi teman-teman juga harus adaptif dengan chartnya juga ya sebisa mungkin. Ya. Balik lagi, angka yang aku kasih itu adalah angka general. Ya, bukan angka spesifik untuk tiap individu ya. Karena tiap individu batasan toleransi kerugiannya beda-beda. Nggak ada yang bisa disamain. Ya, contoh misalnya nih kayak gini. Contoh kok, tadi 194 kan TP2. Next TP-nya di mana kok? 194 berarti di sini. Ya, aku plot di sini, contoh. Next TP di berapa kok resistance-nya? Oh, berarti di sini nih, 196. Next target lagi, kalau misalkan dia naik lagi, mungkin ke 200, teman-teman. Kenapa? Karena inilah area pembulatan. Ya, area perubahan fraksi harga. Ya, jadi teman-teman bisa TP lebih optimal dengan support dan resistance untuk TP3++. Ya, untuk jackpot sebagainya teman-teman bisa TP di sana. Atau teman-teman bisa belajar juga pelajari karakteristik bid offer-nya seperti apa. Ya, bid offer ketika offernya itu refill terus gitu ya, diisi terus, maka biasanya itu sudah jadi tanda bahwa saham itu pucuknya di sana, peaknya di sana. Dan akan segera dibuang. Ya. Aku harap di sini teman-teman sudah lebih nangkep gimana caranya supaya lebih optimal lagi day tradingnya, dan semoga video ini membantu teman-teman semuanya. Nanti aku akan taruh videonya di YouTube dan aku akan unlist videonya ya. Jadi cuma orang yang punya linknya aja yang bisa akses. Semoga teman-teman bisa mulai start profit konsisten terutama dari day trading, dan semoga video ini membantu. Thank you teman-teman semuanya.